Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahrul mubarak asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabaluda amma ba'd. Faya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah wa alamu anna Allah ta'ala yaqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah di hari yang mulia, di Jumat pekan terakhir di bulan Ramadan 1444 Hijriah ini, intinya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih mengantarkan umur kita, kesehatan kita, sehingga kita telah memasuki pada Ashrul Awakhir 10 hari terakhir. Dan inilah waktu yang amat sangat ditunggu-tunggu sebagaimana isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila 10 hari terakhir telah masuk, kata Rasulullah SAW, Rasulullah mengecangkan ikat pinggangnya dan mengajak para istrinya untuk melakukan iktikaf. Ini untuk menunjukkan betapa istimewanya Ashrul Awakhir di 10 hari bulan Ramadan hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita mohonkan agar dilimpahkan pada seluruh dan umat manusia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 10 hari terakhir ini di masjid-masjid di mana-mana luar biasa. Bahkan kalau kita lihat tayangan langsung di Makkah Al-Mukarramah dan di Madinah Al-Munawwarah, rasa-rasanya pelataran Ka'bah, pelataran halaman Masjidil Haram, menempatkan kaki saja sudah susah. Mengapa? Karena inilah hari dan waktu di mana ada kelipatan amal, yaitu 1000 bulan nilainya sama dengan seperti itu. Itu untuk menandakan bahwa belum tentu kita semua ini bisa menggapai Ramadan yang akan datang, kecuali atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tagline di mana-mana untuk menyambut Ramadan dengan menyambut iktikaf Ramadan. Ada yang membuat tagline menjaring iktikaf, menjaring Lailatul Qadar, seakan-akan Lailatul Qadar itu ngumpet pergi kemana-mana sehingga perlu dijaring. Ada yang kemudian buat tagline mengejar Lailatul Qadar, seakan-akan Lailatul Qadar itu berlari-lari sehingga kita perlu mengejarnya. Kalau kita buka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pas adalah meraih Lailatul Qadar. Ada makna yang berbeda ketika menggunakan kata meraih. Meraih itu menunjukkan ada sesuatu yang tinggi di bawah kita dan kita berada di bawah, maka makom kita naikkan untuk dapat meraih yang tinggi itu. Dan betul, Lailatul Qadar adalah makom tertinggi. Untuk menunjukkan ketinggian makom Lailatul Qadar, malam penentuan kemuliaan, nalar manusia tidak sanggupnya. Dan itulah yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam untaian kemukjizatan, keusluban gaya bahasa Al-Qur'an. Allah menyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Di sini ada kalimat sungguh kami, kata Allah. Mengapa Allah menggunakan kata kami ketika menurunkan Al-Qur'an? Karena Allah tidak sendirian langsung yang menurunkan Al-Qur'an. Ada pihak lain yang terlibat, yaitu malaikat Jibril. Maka Allah menggunakan kata inna. Tetapi seringkali manusia tidak pernah belajar dari ungkapan keusluban ini. Seringkali dalam kehidupan kita, ketika meraih sukses, kita kemudian mengatakan saya, berkat saya, karena saya. Bukan, Allah membimbing bismillah dengan menyebut nama Allah, maknanya atas izin Allah, atas kudrat Allah, semua itu dapat kita raih dalam konteks itu. Al-Quran diturunkan malam Lailatul Qadar. Karena itulah ada sebagian ulama yang berpendapat Lailatul Qadar sudah selesai seiring dengan Al-Quran selesai diturunkan.
Ada yang berpendapat seperti itu, tapi jumhur ulama seperti juga al-a'immah al-madzhab sepakat dan menyatakan bahwa Lailatul Qadar masih turun hingga hari ini. Karena ketika ayat ini turun, ini bukan saat haji wada, tetapi setelah itu adalah ada Nabi mengajak para istrinya, maknanya adalah bahwa Lailatul Qadar masih turun. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, ini yang tadi saya maksudkan dengan kalimat meraih, ada makom yang lebih tinggi karena Allah menggunakan kata wa ma adraka. Al-Quran ketika menyebut adraka atau yudrika, itu berarti ada nalar manusia yang tidak mampu menangkap keagungan dari peristiwa itu, maka Allah menggunakan wa ma adraka, dan tahukah kamu apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar. Begitu dahsyatnya Lailatul Qadar, maka Allah pun mengulang lagi Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar artinya adalah malam penentuan kemuliaan itu, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita konversi dengan waktu umur 1000 bulan itu kira-kira setara dengan hampir 84 tahun. Saya kira jamaah yang hadir jadi majelis yang mulia ini mungkin sangat terbatas yang umurnya 84 tahun. Karena itulah mengapa Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk meraih Lailatul Qadar itu, karena nilai kemuliaannya yang luar biasa. Lantas bagaimana cara menyambut kita? Di kalangan para ulama ada perbedaan pandangan. Ada yang menyatakan Ashrul Awakhir itu adalah Lailatan wan Nahara, yaitu malam dan siang 10 hari full berada di masjid. Tetapi ada yang menyatakan bahwa karena ini disebut lailah, malam, dan hitungan malam itu adalah ba'dal ghurubi syamsi, sampai qoblal fajri, menjelang terbenam matahari, berarti saat terbenam itu artinya adalah maghrib tiba, dan qoblal fajri berarti sampai sebelum adzan fajar atau adzan subuh tiba, maka malam itulah yang dimaksud dengan Lailatul Qadar. Sehingga ulama yang berpendapat ini siangnya tidak perlu iktikaf tetapi malamnya saja. Karena melihat ini, begitulah keindahan Al-Quran, orang semua bisa menangkap. Sebagaimana keindahan menerangkan ketika ada rukhsah tentang orang yang berpuasa, Allah menyebutnya wa man kana minkum maridun, barang siapa di antara kamu sekalian yang sakit. Sakit di sini bentuknya nakiro dalam kajian nahwu, umum, tidak definitif dan langsung. Itu menunjukkan sakit apa saja diizinkan untuk berpuasa, untuk tidak berpuasa. Tapi kemudian ulama kontemporer menyatakan mesti harus konsultasi dengan dunia medis, sehingga saya penyakit ini membahayakan nggak untuk puasa. Ketika medis menyatakan tidak berbahaya, maka berarti berlanjut berpuasa. Inilah yang terjadi pada tabi'in besar Ibnu Sirin, yang siang hari kemudian sedang makan. Para sahabat datang kaget, dia, loh Anda ini ulama besar kok sedang makan? Iya, saya sakit panas. Mana kok nggak kelihatan sakit? Al-Quran tidak menjelaskan sakitnya apa secara umum. Dalam konteks ini juga kalimatnya adalah lailah dalam bentuk nakirah, umum berarti pada malam hari. Karena itulah kemudian orang berlomba-lomba adalah pada malam hari. Bagaimana kalau misalkan kami ini adalah dinas malam, tidak sempat, maaf, iktikaf ini di mana? Iktikaf yang afdal memang di Al-Quran dijelaskan adalah di masjid. Makna iktikaf itu artinya adalah berdiam diri di suatu tempat. Jadi dimanapun berdiam diri sesungguhnya makna iktikaf. Tapi secara spesifik iktikaf dalam konteks syahrul Ramadan adalah berdiam diri, bertafakur, berzikir kepada Allah, berada di masjid. Bagaimana kemudian tidak bisa hadir di masjid karena mungkin kesibukan yang tidak mungkin ditinggalkan dalam konteks tersebut? Maka ada ulama kemudian menyampaikan menggunakan kaidah ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau Anda tidak bisa meraih 100%, maka jangan tinggalkan 100% itu. Maknanya adalah kalau kita tidak bisa meraih 10 hari terakhir, tidak bisa meraih full malam itu, minimal ada di antara malam itu Anda hadir di tempat itu. Lah konteks tempat inilah yang kemudian berbeda. Misalkan salah seorang ulama dari kerajaan Sambas pada masa itu, ketika mendapatkan tanda-tanda melihat pada malam-malam ganjil itu, dan ketika berada di sungai Sambas kemudian ia melihat isyarat itu, kemudian dia mengangkat tangan dan berdoa karena sedang membawa keponakannya yang anak yatim itu. Ya Allah, berikanlah kesempatan, angkatlah keponakanku ini kelak menjadi ulama-Mu, menjadi waliyahmu. Ternyata kelak di kemudian hari doanya itu diijabah oleh Allah, dan dialah yang bernama Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi yang menjadi ulama Nusantara yang luar biasa masyhur di tanah Arab. Apa maknanya para hadirin sekalian?
Maknanya adalah hari-hari terakhir ini jangan kita melewatkan sejengkal pun untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hari-hari mustajab, dan kita semua belum pernah dan tidak akan tahu apakah Ramadan tahun depan kita semua masih bisa menyaksikan Asrul Awakhir ini. Tentu kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan ini. Apa ciri-ciri malam Lailatul Qadar? Para ulama hanya mengira, tetapi tidak ada petunjuk hadis atau dalil yang exactly, yang pasti tentang malam Lailatul Qadar. Yang isyarat itu adalah dari Rasulullah SAW bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam ganjil. Itu artinya malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Itu pun masih diperas lagi. Yang masyhur adalah antara 23 sampai 27. Antara itu mana? Wallahu a'lam bishawab. Ulama hanya mengira dalam konteks berdasarkan ilmu beliau. Apa rahasianya tidak ditunjukkan secara pasti. Inilah rahasia kekuasaan Allah. Andai kata Allah menunjukkan isyaratnya malam Lailatul Qadar terjadi malam 21, maka dapat dipastikan malam 22 sampai malam 29 jamaah sudah pulang di rumah masing-masing karena sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Justru karena tidak diketahui inilah, maka kemudian orang berusaha semaksimal mungkin berikhtiar meningkatkan makom ruhiyahnya untuk meraih Lailatul Qadar. Sebagaimana rahasia umur kita. Andai kata setiap orang dikasih tahu umurnya misalkan 40 tahun, pas hari 40 itu hari ini, maka kira-kira kurang 1 pekan orang tidak akan melakukan apa-apa. Tetapi dengan ketidaktahuan itu, maka ia terus melakukan ikhtiar yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya malam-malam ganjil. Memang misalkan di dalam kitab Min Asraril Quran, Mahmud Abbas Al-Aqad menjelaskan ada ciri-ciri physically, tetapi itu dibantah oleh ulama yang lainnya. Tetapi dari buku itu menjelaskan tentang keagungan malam Lailatul Qadar itu, maka apa yang dilakukan? Yang pertama adalah zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan inilah yang bisa kita lakukan kapan, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Yang kedua adalah tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Karena tilawatil Quran itu adalah zikrullah, juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Nabi adalah fa'aksir bisodako, memperbanyak sodako. Sebab sodako di malam 10 hari terakhir, wabil khusus di malam Lailatul Qadar ini, maka berarti kelipatannya menjadi 1000 kali lipat yang amat sangat luar biasa. Lantas orang bertanya, bagaimana kalau malam Lailatul Qadar kemudian melakukan kejahatan? Ulama juga menyampaikan, ada yang menyatakan sama juga dilipat gandakan. Ulama yang lainnya tidak, karena isyarat Nabi menyatakan sesuai dengan yang dibalas. Tapi apapun nilainya, marilah kita berhati-hati agar tidak sampai melakukan kejahatan atau keburukan atau kemaksiatan, tapi adalah meningkatkan dalam konteks ini. Mudah-mudahan 10 hari yang terakhir ini dapat kita raih dengan kita tingkatkan ruhiyah kita dapat meraih Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada penghujung Ramadan kemudian kita menyerukan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan sempurnakanlah hitungan Ramadanmu, dan kemudian berhari raya ya, dan mengagungkan takbiramu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur. Puncak dari Ramadan adalah membangun kesadaran akan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa merayakan Idul Fitri. Betul-betul kita diajak mudik rohani kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rohani itu betul-betul menjadi suci dan kita jaga untuk bekal 11 bulan ke depan. Dan insya Allah Majelis Tarjih telah menetapkan keputusannya. 1 Syawal bertepatan jatuh pada hari Jumat pada tanggal 21 April. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat sehingga kita bisa mengagungkan, bertakbir, bertahmid, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama marsyada la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabal huda amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita memohon ampunan, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan panjang umur kita semua dan kita dapat menyempurnakan amalia Ashrul Awakhir di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita di Ramadan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, jadikanlah hadza syahrul Ramadan ini adalah Ramadan terbaik dalam amaliyah kami ya Allah, dan beri kekuatan pada kami dapat menyempurnakan Ashrul Awakhir di bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah panjang umur, sehat walafiat, agar Engkau pertemukan kembali kami di Ramadan yang akan datang, dan jadikanlah Ramadan ini menjadi bekal ketakwaan kami untuk 11 bulan ya Allah. Lindungi, jaga iman dan takwa kami dan keluarga kami dan bangsa kami ya Allah. Allahumma ja'al baldana baldatun Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikanlah ya Allah negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun ghafur, dalam naungan ridha-Mu, dan jauhkan malapetaka untuk negeri ini ya Allah. Ya Allah, Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Lindungilah ya Allah, berikan pertolongan saudara-saudara kami para mujahid yang ada di Palestina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, karuniakan kehidupan dunia kami yang membahagiakan ya Allah, wa fil akhirati hasanah, dan karuniakan pula kehidupan akhirat kami yang membahagiakan, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami ya Allah dari adab neraka-Mu yang amat sangat pedih. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanhal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.